pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Haji Ahmad Dholik Kurnia Tanjung, kemudian juga hadir Bapak Saan Mustafa, Wakil Ketua, Bapak Syamsul Rijal, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang hadir, baik secara fisik maupun virtual, dan tentunya yang kami muliakan Pak Menpan RB, Wakil Menteri Kumham dan juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya karena memang sudah dirapatkan di tingkat pemerintah, baik di ratas yang dipimpin Bapak Presiden maupun antar kementerian, Pak. Jadi substansi-substansi yang ada dari RUU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, perubahan ini sudah dibahas, Pak. Mengenai penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara dari Kemendagri, pada prinsipnya juga mendukung agar terjadi birokrasi yang lebih mudah terhadap manajemen aparatur sipil negara. Kemudian untuk masalah kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kami kira ini akan lebih banyak terkait dengan masalah keuangan. Bapak Dirjen Anggaran nanti akan lebih bisa menjelaskan. Kemudian masalah pengurangan ASN, ini juga kami kira dalam rangka untuk membuat birokrasi yang lebih ramping, lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan. Tidak terjadi overload. Dan juga ada visi dari Bapak Presiden diantaranya adalah mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan, entrepreneurship, inovasi dan lain-lain. Tidak hanya semata-mata ingin menjadi pegawai negeri. Sehingga mereka akan menjadi lebih produktif dalam rangka mendukung pembangunan. Selanjutnya untuk pengangkatan tenaga honorer, ini juga sama, lebih banyak terkait nanti dengan masalah keuangan. Pak Dirjen Anggaran kami kira yang akan memberikan penjelasan lebih detail. Jadi pada prinsipnya hal-hal penting dalam RUU itu kami berprinsip mendukung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menpan RB. Hanya beberapa hal yang mungkin kiranya menjadi pertimbangan ke depan adalah harmonisasi dengan undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang misalnya tentang Otsus Papua, yang di situ berisi tentang affirmative action, aksi afirmatif untuk rekrutmen, penempatan pegawai yang mengutamakan orang asli Papua. Ini juga yang mungkin jadi pertimbangan dan mungkin bisa didiskusikan pada saat nanti, pada saat rapat-rapat berikutnya. Kami kira demikian Bapak. Terima kasih banyak pada Bapak Menpan RB. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Menpan RB. Mohon izin langsung Pak Wakil Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Bapak Ketua Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Pimpinan Komisi, Bapak Ibu anggota Dewan yang mulia. Terima kasih Pak Menpan RB, Pak Mendagri. Pada dasarnya sikap kami sama dengan Bapak Menpan RB. Hanya saja ingin kami tegaskan bahwa memang ketika berbicara terkait pengangkatan honorer menjadi PNS, ini kita perlu membahas lebih mendalam dan cermat lagi, karena ini tidak hanya persoalan human semata, tetapi berkaitan dengan finansial dan sistem hukum secara keseluruhan. Jadi karena ini baru rapat pertama, jadi selanjutnya akan lebih mendalam lagi pada tingkat pansus. Demikian yang ingin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Mendagri. Bapak Pimpinan Komisi 2 yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Komisi, Pak Menpan, Pak Mendagri, Pak Menkumham dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ketua, mungkin dapat kami sampaikan pertama-tama, kami menyampaikan mohon maaf Bu Menteri Keuangan tidak bisa hadir pada rapat hari ini, oleh beliau harus hadir di sidang kabinet dengan Presiden mengenai Maaf, agak dekat lagi, Pak. Bu Menkyu, mohon izin Bapak, Ibu, beliau harus hadir di sidang kabinet, jadi tidak bisa hadir pada rapat hari ini dan diminta diwakilkan kami dari Ditjen Anggaran. Mengenai substansi, Bapak Ibu sekalian, pandangan kami sependapat dengan sampaikan Pak Menpan bahwa intinya sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 2014 yang tentunya kita menyusun bersama dengan Bapak Ibu dari anggota Dewan juga pada waktu itu, semangatnya adalah untuk meningkatkan produktivitas daripada pegawai negeri sipil. Dan yang kedua tentunya kalau kita lihat, kita bisa menempatkan porsinya untuk masing-masing jenis daripada ASN kita, yang kemudian keadilan dan tentunya kesetaraan itu juga tetap menjadi pertimbangan daripada pemerintah. Dan kalau kita lihat dengan kebijakan P3K yang sudah mulai dilakukan beberapa waktu ini, maka teman-teman P3K dengan setelah melakukan seleksi bisa mendapatkan penghasilan yang sama dengan ASN. Ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Tapi kemudian kita juga harus mempertimbangkan mengenai kesetaraan kualitas daripada SM kita ke depan untuk kemajuan Indonesia kita ke depan. Dan yang kedua tentunya harus juga mempertimbangkan mengenai keseimbangan untuk pembangunan kita dan kemampuan daripada APBN kita, yang semua tentunya melihat dari satu paket kebijakan Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya pemerintah melihat usulan masukan dari Bapak Ibu sekalian bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan di pemerintah. Demikian mungkin Pak Mendagri kami tambahkan, Pak Menpan. Terima kasih Pak. Awal kami di Komisi 2 dalam pembahasan list prolegnas di Komisi 2, perubahan undang-undang atas ASN ini sebetulnya sudah kita masukkan. Tapi waktu itu kita berharap kalaupun ada perubahan mungkin inisiatifnya dari pemerintah. Tetapi dengan peraturan tata tertib DPR yang baru, anggota terutama di Balek itu bisa mengajukan usulan inisiatif, ya, yang kemudian dibahas di Balek. Nah, waktu itu kami juga agak sedikit terkejut, gitu. Tiba-tiba sudah menjadi usulan inisiatif DPR dan memang ujung-ujungnya dibalikin ke kami lagi di Komisi 2. Yang kami sebetulnya tidak tahu menau dan tidak terlibat dalam segi konten, gitu. Jadi informasi ini sekaligus membuat kita nggak perlu khawatir. Kalaupun di awal ini kita melihat ada kontras antara pandangan pemerintah dengan pandangan DPR. Jadi mungkin nanti akan kita bahas, kita dalami lagi. Intinya kalau saya sebetulnya, karena memang ini sudah menjadi usul inisiatif, saya kira ini bisa kita jadikan momentum untuk bagaimana kita sama-sama undang-undang ini harus menggambarkan grand design tentang kebutuhan sistem dan struktur pemerintahan kita seperti apa. Apalagi sekarang ini kita juga memasuki suatu kehidupan normal baru, ya, pola kerja yang berubah dari sebelumnya karena COVID. Saya kira ini juga jadi momentum, itu hikmahnya yang bisa saya kira kita ambil. Soal teknis nanti soal KSN, soal nah memang selama kami berada di Komisi 2 sejak awal sampai sekarang itu tidak ada hentinya menerima aspirasi dari Bapak Ibu kita tenaga honorer dan P3 dan lain-lain. Saya kira ini juga nanti akan menjadi aksentuasi atau titik tekan kita bagaimana supaya undang-undang ini juga memberikan solusi terhadap masalah yang saya kira bertahun-tahun tidak selesai, gitu ya. Nah, ini yang mungkin jadi catatan kita sebelum kita sampaikan pada Bapak-bapak, kasih saran. Jadi Pak Gaus tadi kayaknya belum datang waktu saya sampaikan. Jadi di dalam rapat pembahasan tingkat pertama hari ini kita hanya mendengarkan penjelasan dari DPR dan pandangan atau pengantar dari pemerintah, tidak ada pendalaman, tidak tanggung jawab. Tapi tadi Pak Johan mengusulkan
Kalau mau saran ya boleh saja ya, anggota DPR nggak mungkin tidak bisa kasih saran, tidak boleh kita larang kasih saran gitu. Tapi kita batasi. Kalau hal lain di luar itu nanti kita cari waktu yang ini. Karena yang usul pertama tadi Pak Johan dulu baru Pak Gaus. Silakan Pak Johan.